Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Lianna qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita manusia adalah makhluk yang telah disempurnakan proses penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke dalamnya ruh suci ciptaan Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan apabila telah kusempurnakan proses penciptaannya, maka kutiupkan ke dalamnya ruh suci ciptaanku. Kita manusia adalah makhluk yang dikabarkan dalam Al-Qur'an sebagai makhluk yang diciptakan dengan kedua tangan Tuhan. Khalaqtu biyadayya. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat khalaqtu biyadayya dalam ayat ini diterjemahkan dalam Al-Qur'an sebagai kekuasaan Tuhan. Akan tetapi dalam tafsir-tafsir Isyari, kedua tangan Tuhan ini dimaknai dengan kualitas keagungan jalaliyah dan kualitas keindahan jamaliyah, atau kualitas maskulin dan kualitas feminim. Manusia juga dikabarkan dalam Al-Qur'an memiliki dua potensi yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni potensi untuk berbuat kebaikan takwa dan berbuat keburukan fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kualitas-kualitas tadi dan potensi-potensi tadi digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dan dimasukkan ke dalam manusia, ke dalam sosok makhluk yang sempurna itu, sehingga manusia menjadi makhluk yang mampu naik nilai keimanannya dan juga mampu turun nilai keimanannya. Oleh karenanya manusia bisa menjadi seorang khairul bariyah atau makhluk yang mulia, namun juga bisa menjadi hina asfala safilin. Manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, sebagaimana dalam peristiwa sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Atau juga bahkan mampu lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya dijawab oleh Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Jadi pilihan kita salah satunya ialah dengan berilmu pengetahuan yang didasarkan dengan iman. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu pengetahuan, yang sangat menjaga agar umatnya mampu berilmu pengetahuan. Suatu ketika di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada peristiwa perang. Kemudian seluruh masyarakat di Madinah pada saat itu ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad melawan musuh-musuh Allah. Akan tetapi sebagian orang itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicegah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan untuk belajar di kota Madinah, sehingga orang yang baru pulang dari berperang mampu menuntut ilmu dari mereka. Kalau kita ulas kembali ingatan kita tentang kisah-kisah para nabi, salah satunya adalah kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana beliau diusir atau diturunkan dari surga ke muka bumi ini, maka kita akan mendapati satu pesan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan itu. Jadi bukan hanya sekedar proses bagaimana Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, tetapi ada juga makna yang lain yang mampu kita petik dari peristiwa itu. Kalau kita ingat kembali kisah Nabi Adam alaihissalam yang dikisahkan dalam Al-Quran, kemudian divisualisasikan dalam beberapa kisah, buku kisah-kisah Nabi,
maka kita akan tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini bukan hanya sebagai makhluk atau manusia yang telah melanggar perintah Tuhan, tapi juga sebagai makhluk yang telah mengkhianati ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam memakan buah kekekalan itu, terlebih dahulu Nabi Adam alaihissalam telah memakan buah pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama, segala bentuk benda telah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan hal itu disuruh untuk diimplementasikan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam peristiwa perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menikmati seluruh keindahan surga dan juga menghindari sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi Adam alaihissalam terjerumus ke dalam godaan syaitan itu, ke dalam godaan iblis itu, Nabi Adam telah memiliki ilmu pengetahuan untuk membedakan yang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Akan tetapi Nabi Adam alaihissalam menuruti hawa nafsunya, tergoda, terbuai oleh buayan iblis laknatullah, dan dia mengkhianati ilmu pengetahuannya. Lalu di akhir kisah kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi cara-cara kita agar mampu meningkatkan derajat keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi dengan berilmu pengetahuan yang didasari dengan iman. Karena dengan ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan iman, maka kita akan terbuai dalam hawa nafsu, kita dibutakan oleh hawa nafsu, dan ilmu pengetahuan kita akan mengantarkan kita ke dalam gerbang kemaksiatan dan menjuruskan kita ke dalam jurang kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.